Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 13 November 2020. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Yohanes pasal 1 ayat 4-9. Aku sangat bersuka cita karena aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulutnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat 26-37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertekun dalam ajaran Yesus. Dunia maya sering menyajikan kepada kita berita-berita bohong dan menyesatkan atau hoaks, dan sayangnya masih banyak orang yang menjadi korban akibat berita seperti itu. Berita tentang kedatangan Yesus, Anak Manusia, untuk kedua kali terkadang tersiar dan menyebar seperti itu. Benarlah bahwa penyesatan akan selalu ada di sepanjang sejarah hidup manusia. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pada hari ini masih dalam konteks pemberitaan tentang kedatangan Anak Manusia. Memang suatu pelukisan yang menakutkan. Karena itu, banyak orang berspekulasi tentang waktu dan saatnya dengan harapan agar manusia benar-benar menyiapkan diri agar tidak binasa oleh kedatangan Anak Manusia itu. Maksud Yesus pun demikian. Ia tidak menghendaki kebinasaan. Karena itu, Ia memberikan sejumlah nasihat agar waspada dan berhati-hati. Namun tidak cukuplah bahwa kita harus waspada dan hati-hati akan saat datangnya ketika peristiwa itu terjadi. Hal mendasar yang perlu dipikirkan dan diupayakan adalah kalau hal itu terjadi, apa yang akan terjadi dengan diriku? Nasihat Rasul Yohanes dalam bacaan pertama sangat jelas dan membantu kita dalam menantikan kedatangan Anak Manusia itu. Menurut Yohanes, mestinya kita bertekun dalam ajaran Yesus dan jangan mudah disesatkan oleh pelbagai ajaran dan oleh pelbagai orang yang mengklaim diri sebagai nabi yang akan datang. Manakah ajaran Yesus yang harus dipegang? Ajaran Yesus yang harus kita pegang adalah selalu hidup dalam kasih. Contoh istri Lot dalam bacaan Injil adalah contoh orang yang menoleh ke belakang, yang melekat pada masa lalu, yang tidak ingin kehilangan masa lalu dan kekayaannya, dan ragu akan janji Tuhan. Banyak orang tersesat atas cara demikian. Kurang mampu percaya pada masa depan yang dibangun atas kasih. Membangun dunia dengan perintah kasih memang berat dan terkadang terasa sulit. Dunia dan masa depan yang menyelamatkan dibangun dengan kerelaan memisahkan diri dari hal-hal yang tidak menyelamatkan. Waspadalah pada apa yang menyesatkan. Semoga demikian. Amin.